Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah selama ini jalan tol yang dilakukan telah memenuhi standar pelayanan minimal Pak? Dan langkah apa saja yang dilakukan untuk memenuhi SPM itu tersebut Pak? Standar pelayanan minimal itu wajib ya. Semua mitra kami, Jasa Marga, BUJT yang lain, badan usaha yang lain itu wajib memenuhi standar pelayanan minimal. Dan kalau standar pelayanan minimal itu tidak terpenuhi, maka akibatnya penyesuaian tarif yang kita bicarakan tadi itu dapat ditunda oleh Menteri. Nah, memang kita ini sedang dalam proses terus mereview standar pelayanan ini, termasuk permintaan dari asosiasi tol untuk karena protokol baru ya di COVID, ini akan kita susun ulang ya, karena ke depan pasti cara-cara perjalanan kita pasti akan berubah. Kalau nanti ada nilai sentuh transaksinya tidak lagi pakai kartu, itu pasti standar pelayanan akan juga berubah. Nah, tetapi kita sampaikan badan usaha yang tidak mampu memenuhi standar pelayanan itu pasti akan mengalami penundaan di dalam penyesuaian tarif. Nah, itu yang menjadi instrumen kita untuk memastikan bahwa standar pelayanan itu terlaksana di lapangan. Oke Pak, nah terkait segala yang sudah kita bicarakan saat ini, yang paling penting adalah kan sebenarnya bagaimana sosialisasi itu sampai ke masyarakat. Nah, sejauh ini apa upaya yang telah dilakukan PUPR ataupun dari PT Jasa Marga sendiri untuk sampai gitu menyampaikan pesan ini ke masyarakat sehingga masyarakat mengerti kalau penyesuaian tarif tol itu bukan hanya sekedar menaikkan harga karena inflasi tapi juga ada pertimbangan lainnya. Ya, kita menggunakan metode yang dinamakan dengan multi channel ya. Kita seperti forum kita di ruang bincang kali ini nih sobat PUPR dan para pemirsa sekalian, itu merupakan salah satu channel atau jalur penyampaian informasi kami. Ya. Tapi di dalam kondisi yang lain kita juga menggunakan jalur media cetak misalnya, media elektronik, sosial media kita juga aktif ya. Saya yakin juga teman-teman di badan usaha juga aktif juga sosial medianya. Tapi kita di dalam periode pandemi ini kita sebenarnya juga memiliki channel baru ya, yaitu jalur kami ke pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah ini kan punya kewenangan dan punya kewajiban ya untuk mengkomunikasikan ini ke warganya. Jadi sekarang apalagi dengan beberapa penyesuaian tarif yang terdampak pada kemampuan daya beli masyarakat, kita jalur komunikasi kami dengan pemerintah daerah juga harus kita bangun sehingga kepala-kepala daerah khususnya gubernur kan perwakilan pusat ya di daerah, itu mampu juga memberikan sosialisasi ke masyarakat, tidak hanya dari kami, tidak hanya regulator, tapi juga dari pemerintah daerah. Oke, Ibu mungkin bisa ditambahkan apa yang ingin disampaikan ke Sobat PUPR terkait bagaimanakah pelayanan jalan tol dari PT Jasa Marga sendiri. Baik Sobat PUPR, pemirsa Ruang Bincang, tarif tol sekali lagi bukan hanya terkait dengan kenaikan, tapi memastikan bahwa investasi yang ditanamkan di jalan tol itu dapat kembali. Kemudian untuk memastikan kami dari BUJT tetap memberikan layanan dengan kinerja yang terbaik untuk Sobat PUPR, sehingga layanan transaksi, layanan konstruksi, dan layanan lalu lintas itu tetap dapat dinikmati oleh para pengguna jalan tol termasuk Sobat PUPR. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan Ibu Fitri. Itu dia tadi Sobat PUPR, bincang-bincang kita hari ini terkait kebijakan tarif tol di Ruang Bincang PUPR TV. Semoga informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Danang dan juga Ibu Fitri ini bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga kita semua bisa sehat selalu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya Amanda Dasrul undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.